Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Devi Wijayanti. Kali ini kita akan membahas mengenai diagram batang dan diagram garis. Dan materinya ini yaitu pengumpulan dan penyajian data. Biasanya ada di kelas 4 dan di kelas 5. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, bagaimana sih cara membuat diagram batang dari soal cerita? Nah, di sini ada berikut adalah data nilai ulangan matematika kelas 4. Nah, di sini ada 20 siswa yang mendapatkan nilai 75, 80, 75, 85, 90 dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah kita membuat diagram batang, kita membuat dulu tabel agar lebih mudah dalam membuat diagram batangnya. Yang pertama itu kita bikin kolomnya nilai dan banyaknya siswa. Nah, nilainya ini kita lihat dari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil kan 75. Nah, kita urutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Jadi 75, 80, 85, 90, 95. Nah, kita hitung nih untuk nilai yang 75-nya biar gampang, kita coret atau kita tandain biar kita nggak ngitungnya double. Nah, yang 75 pertama 75 1 2 3 4 5 6. Nah, kita cek lagi dari udah 6 yang nilainya 75, kira-kira ada lagi atau tidak. Nah, kalau tidak ada kita langsung tulis, berarti banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 75 adalah 6 siswa. Nah, kemudian nilai 80. Nilai 80 kita cari dulu nih nilai yang 80. Pertama nih 1 2 3 4 5. Nah, ada 5 siswa yang mendapat nilai 80. Kemudian 85. 1 2. Nah, sepertinya sudah tidak ada lagi. Maka nilainya 2 siswa. Kemudian yang nilainya 90 ada 1 2 3 4 5. Maka ada 5 siswa. Yang mendapatkan nilai 95 ada 1 2. Nah, berarti ada 2 siswa. Kita cek lagi nih, ada nggak yang belum digarisin atau kita belum tandain. Nah, kalau misalnya kita udah cek ternyata udah semua, berarti jumlahnya harusnya sama, ada 20 siswa. Coba kita hitung ya. 6 ditambah 5 11. 11 tambah 2 13. 13 tambah 5 18. 18 tambah 2 20. Berarti jumlahnya pas ada 20 siswa. Nah, selanjutnya kita membuat diagram batangnya. Pertama kita bikin kayak seperti huruf L, kemudian kita tulis di sini kan ada nilai dan ada banyaknya siswa. Nah, nilainya ini bisa diletakkan di paling bawah nih. Kemudian banyaknya siswa ini bisa diletakkan di garis yang tegak lurus, banyaknya siswa. Nah, nilainya kita urutkan dari yang terkecil. 75, 80, 85, 90, dan 95. Nah, untuk banyaknya siswa kan angkanya kecil-kecil di bawah 10. Maka kita buatnya dari 0 sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kalau misalnya nilainya lebih dari 10, kalian bisa membuatnya dengan kelipatan 2 atau kelipatan 3, itu terserah kalian. Kalau misalnya nggak mau membuatnya dengan kelipatan boleh aja, cuma biasanya garisnya lebih panjang, jadi bisa memakan banyak waktu gitu. Nah, untuk yang pertama nih, nilai 75, banyaknya siswa adalah 6. Berarti banyaknya siswa 6, nilainya 75, berarti kira-kira ada di sebelah sini. Maka kita buat diagram batangnya. Kemudian nilainya 80, siswanya ada 5. Nilai 80, siswanya ada 5, berarti kira-kira ada di sebelah sini. Nah, untuk yang selanjutnya nilainya 85, banyaknya siswa cuma 2 nih. 85 siswanya ada 2, berarti kira-kira ada di sini. Nah, seperti ini. Kemudian nilai 90, banyaknya siswa ada 5. 90 siswanya ada 5, berarti kurang lebih ada di sini. Nah, kita bikin garisnya. Kemudian nilainya 95, banyaknya siswa 2. Berarti kurang lebih sama ya kayak yang 85 di sini. Nah, jadi ini untuk membuat diagram batang berdasarkan soal cerita. Jadi langkahnya
Dari soal ceritanya kita buat dulu tabel, kemudian kita baru membuatnya diagram batangnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita akan membahas mengenai diagram garis. Langkah-langkahnya itu adalah sama untuk membuat diagram garis sama dengan diagram batang. Itu kita membuat dulu tabelnya, kita hitung satu persatu, kita cek apakah nilainya sudah benar atau belum. Nah, kemudian kalau sudah semuanya, langkah selanjutnya ini adalah kita membuat diagram garisnya nih, sama ya. Langkahnya itu sama seperti diagram batang. Yang membedakan hanya ketika membuat diagram garis atau diagram batangnya saja. Nah, jadi di sini ada nilai dan ada banyaknya siswa. Nilainya kita bisa tulis 75, 80, 85, 90, 95. Kemudian untuk banyaknya siswa kita bisa mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk membuatnya nilai 75 ada 6 siswa, maka kira-kira ada di sebelah sini. Kita kasih tanda titik untuk mempermudah ketika membuat garis. Kemudian nilai 80 ada 5 siswa. 80 ada 5 siswa, kurang lebih ada di sebelah sini. Kita beri tanda. Kemudian yang nilainya 85 ada 2 siswa, maka 2 siswa di sebelah sini. Nah, kemudian ada 90, nilai 90, banyaknya siswanya 5, maka 90 siswanya ada 5 di sebelah sini. Kemudian yang terakhir 95, nilainya 2 siswa. Nah, kurang lebih ada di sebelah sini. Nah, kalau kita buat titik-titiknya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat diagram garisnya, kita sambungkan dari titik yang pertama ke titik yang kedua, kemudian ke titik yang ketiga, dan seterusnya. Nah, langkah pertama nih, kita sambung dari titik pertama ke titik kedua, selanjutnya kita sambung ke titik ketiga, selanjutnya ke titik keempat, kelima. Nah, jadi membuat diagram garis itu seperti ini. Jadi bentuknya seperti garis. Kalau diagram batang, bentuknya seperti batang. Nah, jadi pada dasarnya cara membuat diagram batang dan diagram garis itu adalah sama. Yang membedakan hanya bentuknya saja, gitu ya. Oke. Sekian video kali ini, semoga kalian bisa mengerjakannya, dan kalau ada yang kalian kurang paham, kalian bisa komen aja, insya Allah aku akan balasin satu persatu. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan di subscribe ya. Nah, jangan lupa juga nonton video yang selanjutnya.